Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dengan NIM 2104296. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume dari artikel ketiga yang diberikan oleh Bapak I.I. Permana, STMT, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Judul dari artikel ketiga ini adalah Analisis Koordinasi dalam Manajemen Bencana, Pendekatan Kualitatif di Turki, yang ditulis oleh Bektasaria Yunus Emre Ozerbi dari Universitas Edge, Sekolah Kejuruan Layanan Kesehatan Atatürk, Izmir di Turki. Yang penulis kedua dari Universitas Bijokul Eylul, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Izmir, Turki. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah manajemen bencana adalah bidang multidisiplin di mana berbagai bidang keahlian dan institusi bekerja sama secara internasional. Koordinasi lembaga yang berbeda diperlukan untuk fungsi sehari-hari mereka. Namun, fenomena menjengkelkan yang terus-menerus ini diperburuk oleh proses yang tidak terkoordinasi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Koordinasi diperlukan untuk institusi yang beragam untuk mencapai tujuan bersama di semua fase manajemen bencana. Strategi koordinasi yang ditentukan dalam proses manajemen bencana adalah upaya signifikan yang diperlukan untuk respon yang efektif terhadap bencana. Sangat penting untuk menegakkan koordinasi sebelum bencana dan mengoperasikan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pola fenomenologis diterapkan dan proses penelitian mencangkup pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pentingnya peristiwa, melayani fenomena yang tidak terduga dan efeknya. Metode ini lebih fokus pada proses daripada hasil atau hasil. Desain fenomenologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan pengalaman subjektif untuk mendapatkan makna dari mereka. Dasar dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan esensi dari suatu peristiwa atau situasi. Pengambilan sampel berpurposif digunakan. Pendekatan ini mengusulkan bahwa peneliti memilih contoh representatif yang dapat dianalisis secara efektif dan dari mana solusi untuk suatu masalah dapat diturunkan. Data dikumpulkan tatap muka dan online dengan formulir wawancara semi-struktur. Pertanyaan semi-struktur berisi pertanyaan yang fleksibel dan terbuka dan memungkinkan peserta untuk mengekspresikan pengalaman mereka secara otentik. Pertanyaan dalam formulir wawancara terdiri dari pengalaman bencana peserta, perilaku, pemikiran dan nilai, emosi, dan informasi demografis. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana koordinasi antar institusi dipahami dan dijelaskan dalam manajemen bencana. Sebagai hasil dari wawancara, koordinasi dijelaskan dengan konsep komunikasi, manajemen informasi, kolaborasi, manajemen sumber daya, dan manajemen lapangan. Para peserta terutama mengekspresikan koordinasi sebagai komunikasi. Selain itu, manajemen dan kolaborasi dalam formasi sangat dijelaskan setelah komunikasi. Hasil dalam topik ini menunjukkan bahwa koordinasi adalah komunikasi yang lengkap. Menyediakan komunikasi tanpa gangguan adalah kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dapat memastikan koordinasi. Hasil yang kedua yaitu implementasi macam apa yang dilakukan untuk memastikan koordinasi antar institusional dalam manajemen bencana. Menurut pernyataan para peserta, latihan bencana dilaksanakan paling intens pada periode sebelum bencana. Dalam durasi ini digambarkan bahwa latihan bencana ditentukan sebagai koordinasi. Pelatihan, persiapan, perencanaan, dan pertemuan rutin dilakukan dalam koordinasi menjelang bencana. Koordinasi dipraktikkan melalui komunikasi sebagai latihan dan pelatihan di lapangan. Latihan bencana sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah koordinasi. Latihan ini harus dirancang untuk mendeteksi kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu apa saja masalah koordinasi antar institusi yang dihadapi dalam manajemen bencana. Secara khusus, disinformasi adalah masalah umum karena komunikasi krisis di media sosial seringkali perlu dikelola dengan lebih baik. Namun di tengah tantangan ini, output positif telah diidentifikasi sebagai kode untuk penyebaran informasi cepat di media sosial.
Yang terakhir yaitu apa yang terus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi. Penyelidikan akhir dari penelitian ini berusaha untuk mengungkap solusi untuk mengatasi tantangan koordinasi dan memperkuat sistem ini. Peserta mengidentifikasi beberapa bidang untuk meningkatkan koordinasi, termasuk pelatihan untuk koordinasi, pertemuan untuk evaluasi pasca bencana, pendidikan tentang literasi media sosial, pekerja otoritatif di lapangan, dan fleksibilitas seimbang dan kode otoritas. Sekianlah hasil dari resume artikel ketiga ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.